Hey guys, welcome back to Arsenal News Update. Seperti biasa, gue akan menyajikan berita-berita terbaru seputar Arsenal. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Arsenal. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Musim depan Arsenal akan butuh gelandang tengah baru. Seperti yang kita tahu, Jorginho dan Partey akan habis masa kontraknya di akhir musim ini. Walaupun katanya Partey akan dipertahankan setidaknya 1 atau 2 tahun lagi. But still, Arsenal masih butuh regenerasi. Martin Zubimendi, yes, dialah yang mau gue bahas. Di konten gue sebelumnya, Zubimendi dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Arsenal. Walaupun Real Madrid masih berusaha nikung gebetan orang. Tapi kabar baiknya, Real Madrid udah nggak naksir lagi sama Zubimendi. Loh, kenapa? Katanya dia udah punya pilihan lain. Yes, siapa sih orangnya? Daripada penasaran, kita simak aja berita selengkapnya. Ketertarikan Arsenal terhadap Martin Zubimendi yang telah berlangsung lama tampaknya akan segera terwujud dengan Real Madrid yang pernah dikabarkan sebagai calon pembajak mengalihkan fokus mereka ke tempat lain. Menurut Cadena SER, Real Madrid memiliki opsi kedua, yaitu Zubimendi. Masalahnya adalah bahwa Arsenal tampaknya memiliki lebih dari sekedar kontak dengan pemain Spanyol itu. Negosiasi yang sudah berlangsung sejak musim panas lalu dapat memungkinkan Mikel Arteta untuk memperkuat lini tengahnya dengan tambahan pemain kunci. Zubimendi yang saat ini bermain di Real Sociedad dipandang sebagai pemain yang cocok untuk sistem Arteta dengan klausul pelepasan senilai 60 juta euro atau 51,4 juta pound sterling. Ia menawarkan kualitas dan pengalaman internasional yang telah terbukti dan juga mendekati puncak kekuatannya di usia 26 tahun. Madrid mengalihkan fokus ke Rodri. Sebagian besar kelegaan Arsenal berasal dari pengejaran Real Madrid terhadap pemain Spanyol lainnya. Metronom Manchester City, Rodri yang secara luas dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia sepak bola, telah muncul sebagai target utama Los Blancos. Cadena SER mengkonfirmasi pergeseran tersebut dengan mengatakan jelas mereka menyukai Zubimendi dan mengenalnya, tetapi dia bukan pilihan prioritas. Berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan Arsenal. Prioritasnya adalah Rodri yang terpilih di Real Madrid, seperti yang dilaporkan. Masuknya Zubimendi jelas tujuannya untuk mengisi posisi pemain nomor 6. Declan Rice bakal tetap ngisi pos nomor 8 bersama Odegaard sebagai playmaker. Merino, ya striker lah. Berita selanjutnya datang dari talenta muda bernama Nico Williams yang masih dalam daftar target transfer Arsenal. Gue sangat berharap transfer ini dapat terrealisasi. Kenapa? Gue akan kasih tahu alasannya setelah lo simak beritanya. Menurut laporan dari Vitesse, mereka siap untuk membayar klausul pelepasannya yang bernilai 58 juta euro atau 50 juta pound sterling di musim panas ini. Pemain sayap asal Spanyol itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di La Liga. Dan ia juga memiliki kualitas untuk tampil baik di Premier League. Pemain berusia 22 tahun itu telah mencetak 11 gol dan 7 assist di semua kompetisi musim ini. Ia dapat menjadi rekrutan berkualitas untuk Arsenal dan ia dapat membantu mereka berkembang ke depannya. Dia cukup serbaguna untuk bermain di mana saja di lini depan dan dia dapat membentuk kemitraan yang berkualitas dengan pemain seperti Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka. Klausul pelepasan yang dilaporkan mungkin tampak seperti sebuah harga mahal untuk saat ini. Namun sang pemain masih cukup muda untuk berkembang lebih jauh lagi. Dan ia dapat membuktikan dirinya sebagai pemain kelas dunia untuk Arsenal. Sang pemain memiliki peringkat tinggi di seluruh Eropa. Dan mantan penyerang Manchester United, Wayne Rooney, menyamakannya dengan Cristiano Ronaldo muda tahun lalu. Ia juga menyebut penyerang asal Spanyol itu luar biasa. Oke, gue akan spill alasan kenapa Williams harus datang ke Arsenal. Tapi sebelumnya gue mengucapin makasih banget buat kalian yang masih setia pantengin video ini. Tonton terus sampai akhir ya. Jadi gini, ancaman terbesar Arsenal ke gawang lawan berasal dari sisi kanan.
statistik membuktikan 24 gol tercipta dari seorang Bukayo Saka. Dengan 11 gol dan 13 assist, itu pun Saka sempat absen 3 bulan karena cedera. Di sisi kiri, Martinelli berkontribusi dengan 14 gol, dengan 9 gol dan 5 assist. Trossard 9 gol dan 7 assist. So, jelas dong kenapa sisi kiri harus di-upgrade. Menurut gue, Williams bisa jadi solusinya. Kenapa? Kita balik lagi ke statistik. Karena di era sepak bola modern seperti sekarang, statistik berbicara, Bung. Williams di musim ini dari 40 penampilan di semua kompetisi, dia sudah menciptakan 10 gol dan 7 assist. Martinelli udah tampil di 43 pertandingan dan Trossard 48 pertandingan. Dari jumlah kontribusi gol aja, Williams udah unggul dari mereka berdua, apalagi dari jumlah penampilan. Poinnya adalah, Williams bisa jadi solusi seandainya Bukayo Saka lagi nggak perform alias lagi bapuk. Oke, kita move ke berita berikutnya. Nah, ini juga salah satu solusi buat ketajaman lini depan Arsenal. Cluenya adalah long shooter. Kita simak aja dulu beritanya. Williams merupakan salah satu target transfer utama Arsenal di musim panas, dan eksekutif baru di Gunners, Andrea Berta, siap untuk mengaktifkan klausul pelepasan pemain sayap tersebut yang bernilai 58 juta euro. Namun, menurut media Spanyol, El Nacional, Arsenal tidak berharap untuk menghentikan serangan mereka ke Bilbao hanya pada Williams. Dengan Arteta, kini juga melihat gelandang serang Oihan Sanchez sebagai prioritas utama. Sanchez telah mencetak 15 gol hanya dari 17 pertandingan sebagai starter di La Liga musim ini. Dan profil pemain berusia 24 tahun itu, yaitu sebagai gelandang yang memiliki kemampuan fisik dan cerdas dengan kemampuan mencetak gol, membuat pemain ini menjadi obsesi Arteta untuk menjadi alternatif bagi Martin Odegaard. Namun Arsenal sadar bahwa kesepakatan tidak akan mudah, karena kedekatan sang pemain dengan Bilbao dan klub asal basket tersebut biasanya tidak mau bernegosiasi di bawah klausul pembelian dengan harga Sanchez yang diduga mendekati angka 80 juta euro. Namun ada harapan bahwa Sanchez akan tergoda oleh kesempatan untuk mengambil langkah lain dalam karirnya di klub Premier League yang menyerang dan kompetitif, menunjukkan bahwa Athletic mungkin akan berjuang keras untuk menjauhkan Arsenal dari duo bintang mereka. Gue inget banget gol debutnya Odegaard waktu lawan Olympiakos di Europa League. Opening half an hour or so as Odegaard fires in a shot, it's a stunning goal! What a strike from Martin Odegaard for Arsenal! Dan seingat gue, setelah itu dia nggak pernah cetak gol screamer kayak gitu lagi. Entah karena faktor taktik dari Arteta atau emang visi bermainnya aja yang berubah. Tiap ada kesempatan shoot dari luar kotak penalti, entah kenapa dia lebih memilih untuk passing. Yang endingnya rekan yang dia passing tuh nggak siap, terus kehilangan bola. Kalau emang dia begitu karena faktor taktik, ya apa boleh buat. Tapi kalau bukan, Sanchez punya kemampuan itu. Long shoot itu berguna loh saat ngadepin lawan yang ngumpul di kotak penalti. Dan untuk memecah kebuntuan, kemampuan Sanchez bisa jadi solusinya. Alright, sekian dulu Arsenal News Update kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalau kalian punya pendapat yang berbeda dari apa yang udah gue sampaikan tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Bye.